Ya, ketemu lagi sama gue BG, masih di Studio Bola. Sebelumnya gue pengen ngucapin selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman semua di rumah. Semoga ibadah puasanya lancar dan semua amalan teman-teman semua diterima oleh Yang Maha Kuasa. Oke, sebenarnya hari ini agak mager sebenarnya mau update informasi karena mood sendiri emang lagi nggak bagus. Ya, malam minggu kemarin kita dibantai sama tetangga kita London Barat, yaitu Brentford FC 4-1, nggak tanggung-tanggung. uh, Seperti apa sih kenapa sih kita bisa dibantai separah itu. Kemudian juga ada informasi terakhir mengenai Abramovich dan takeovernya Chelsea. Akan gua gabung semuanya dalam satu ulasan setelah yang satu ini. Iya, kalah 4-1. Gua terus terang baru aja keluar dari goa nih. Aduh, seharian hari Minggu kemarin benar-benar masuk goa dulu. Ya, memang bisa dibilang memalukan ya, kalah 4-1 di kandang sendiri. Jadi ini pengulangan sejarah 83 tahun yang lalu ketika Brentford saat itu masih divisi 1 Liga Inggris ngalahin Chelsea 3-1 di Stamford Bridge. Ya, apapun itu kredit buat Brentford, mereka gigih banget, pertahanannya juga bagus banget. Bikin Werner tuh nyaris nggak ngapa-ngapain kemarin. Havertz sempat punya peluang tapi sayangnya nggak bisa dimaksimalkan. Ya, pelajaran yang kita ambil adalah bagi gue ya Chelsea dengan skema 4 back tuh nggak cocok ya. Mungkin kalau lawannya sekelas Luton atau Plymouth di FA, oke lah. Ini kita lawan Brentford yang sedang emerging, sedang naik, yang secara moral, mental, begitu Erikson masuk ini seolah-olah mereka berubah, bahkan lebih hebat lagi dibanding Brentford di awal musim yang menahan Liverpool 3-3, yang ngalahin Arsenal. Ini lebih ngeri lagi Brentford yang sekarang. Apalagi kita main 4 back dan yang mengisi posisi tengah itu adalah Ruben Loftus-Cheek. Ya, lagi-lagi gue nggak mau mengkambing hitamkan individu karena semua berkontribusi dalam kekalahan ini, baik itu Thiago Silva, Rudiger sendiri, Ziyech, Mount pun yang banyak peluang juga. Ya semua lah. Jadi cuman memang yang gue sayangkan adalah Tuchel yang terlalu berani bermain dengan 4 back sih, menghadapi Brentford yang sedang trennya sedang ganas gitu. Lalu yang bisa kita ambil pelajaran juga bahwa ketika Rudiger mencetak gol, selebrasi gila-gilaan karena emang golnya sebuah screamer dari 40 yards yang keren banget, dan Rudiger tuh udah 4 tahun untuk latihan untuk nyobain, akhirnya jadian tadi malam. Ya itu pelajaran karena dalam sepak bola posisi pertahanan yang paling rentan itu adalah ketika lu baru aja ngegolin. Di situ konsentrasi semua agak sedikit buyar dan lengah di saat itu karena euforia kemenangan, euforia gol yang barusan aja dicetak dan kejadian akhirnya disamain satu sama. Ya itu pelajaran yang bisa kita ambil. Cuman gue berharap Chelsea bounce back dari ini, artinya fokus nanti lawan Madrid di Stamford Bridge. Karena ya 2 minggu yang lalu kita yang di atas angin, Madrid baru kalah, bantai Barca, Chelsea yang lagi bagus gitu. Ternyata berubah nih, anginnya berubah. Kita yang habis dibantai sama Brentford, Madrid kemarin menang sama Celta Vigo. Nah ini berubah, ada perubahan peta di sini. Mudah-mudahan Tuchel, walaupun kabarnya juga kondisi rumah tangganya lagi nggak bagus, sedang digugat cerai sama istrinya Sisi yang udah 13 tahun bersama Tuchel. Mudah-mudahan ini bisa dikesampingkan. Kemudian juga masalah ownership yang belum jelas. Kemarin juga sempat demo no to recruit bergaung sebelum kick off. Semoga ini
Tuchel bisa kembali fokus lah untuk menghadapi Madrid, karena harapan kita tinggal ini Liga Champions dan FA gitu. Untuk mengejar di Liga, mengejar juara udah bisa dibilang udah nggak mungkin dengan kalah tadi malam. Itu pelajaran yang harus kita petik dari Brentford ya. Kemudian gue mau update sedikit mengenai kemarin ada aksi demo No to Ricketts di Stamford Bridge, setelah kurang lebih mungkin sekitar 25.000 orang tanda tangan petisi untuk menolak Ricketts. Sejauh ini gue belum tahu implikasi dari demo ini, gaungnya seperti apa, apakah nyampe ke para pengambil keputusan atau mereka akan tetap cuek gitu. Yang pasti dengan demo ini kemarin pihak Ricketts mengeluarkan statement bahwa mereka bersumpah bahwa akan berlaku tidak diskriminatif terhadap perbedaan, menghargai perbedaan. Kemudian mereka juga artinya semacam berjanji lah suasana Chelsea yang nanti seandainya mereka jadi owner yang baru akan kondusif, akan mendukung semua perbedaan, persamaan hak dan lain-lain lah. Seperti itulah janji-janji manis dari Ricketts. Chelsea Supporter Trust sendiri, gue juga ikut mengadakan polling, gue juga ikut dalam polling tersebut. Jadi di mana 77% itu menolak Ricketts, kemudian 19% itu undecided, 3% pro Ricketts atau setuju dengan Ricketts. Artinya jelas ya, mayoritas. Cuma 3% yang setuju dengan Ricketts seandainya jadi pemilik baru Chelsea gitu. Itu sedikit mengenai info mengenai polling yang diadakan oleh Chelsea Supporter Trust. Artinya jelas ya, mayoritas fans Chelsea menolak Ricketts. Nah, yang menarik adalah Ricketts ini dapat tambahan lagi. Nah, jadi 2 hari lalu dikabarkan seseorang yang bernama Dan Gilbert. Dan Gilbert ini orang terkaya 23 dunia versi Forbes tahun 2021. Dia pemilik Cleveland Cavaliers. Dia seorang pengusaha lah ya, pengusaha keuangan yang kayak peminjaman kredit gitulah. Jadi kabarnya ya di dunia ini 23 terkaya. Kalau Ken Griffin itu nomor 47 terkaya di dunia versi Forbes tahun 2021. Jadi ada 2 orang yang termasuk 50 besar terkaya dunia yang sedang support si Tom Ricketts untuk membeli Chelsea. Nah, sebagai perbandingan, Abramovich sendiri di tahun 2021 itu peringkat 142 terkaya dunia. Sementara di tahun ini udah turun. Kabar real time terakhir gue cek itu dia 275 dunia untuk Roman Abramovich sendiri. Nah, kenapa si Dan Gilbert? Dan Gilbert ini kan dia pemilik Cleveland Cavaliers. Dia majority shareholder di Cleveland. Cleveland ini yang membesarkan LeBron James. LeBron James sendiri pernah 2 periode di Cleveland, 2003 sampai 2010. 2010 dia pindah ke Miami Heat. 2014 balik lagi ke Cleveland sampai 2018 baru dia pindah ke Lakers. Ya, sempat ada sejarah konflik juga antara Dan Gilbert dan LeBron James. Ya, antara owner dan pemain. Ya, gua nggak tahu detail persisnya seperti apa, tapi setelah konflik di 2010 itu LeBron James sendiri sempat balik lagi ke Cleveland Cavaliers, bahkan meraih juara NBA tahun 2016. Itu mengenai update mengenai ini ya, ownership. Jadi ada kekuatan baru yang masuk di belakang Ricketts ini. Jadi bisa dipastikan dua orang kaya. Rickettsnya sendiri sih, Tom Rickettsnya kekayaannya nggak sampai 1 miliar dolar US, cuma 900 juta dolar. Jadi biasa aja gitu, bukan orang yang kaya banget. Jadi kalau gua ngelihatnya lebih Ricketts ini ya apa ya di sini ya, semacam dia punya banyak teman orang kaya, diajakin nih teman-temannya nih, woi gabung gua mau beli Chelsea, kurang lebih gitulah. Nah, ada yang menarik juga mengenai update dari Roman Abramovich. Jadi 2 hari lalu, hari Sabtu kemarin,
Financial Times, sebuah newspaper dari UK juga mengeluarkan detail baru tentang Abramovich nih. Jadi menurut Financial Times itu tanggal 24 Februari ketika tank-tank Rusia udah mulai melintasi perbatasan Ukraina masuk ke wilayah kedaulatan Ukraina, Abramovich sendiri saat itu sedang berada di vilanya, resortnya di selatan Prancis yang bernama Chateau de la Crue, sebuah villa yang beachfront di depan pantai. Tiba-tiba di saat penyerangan itu, Putin memanggil semua oligarkinya untuk berkumpul di Kremlin. Nah, Abramovich karena dia sedang di Prancis, jadi tidak ikut pada saat ngumpul tersebut karena mungkin dia telat dapat informasi atau gimana. Akhirnya dia nyusul. Pas 24 Februari Rusia masuk ke perbatasan Ukraina, Abramovich terbang ke Kremlin. Nah, pertemuan dengan para oligarki sendiri sudah bubar. Akhirnya bisa dibilang Putin dan Abramovich ini bertemu empat mata. Nah, menurut sumbernya Financial Times, katanya ada 3 orang saksi yang bilang bahwa dalam pertemuan itu Abramovich memohon kepada Putin sendiri agar menghentikan serangan terhadap Ukraina, agar jangan perang lah Putin, gitu. Menurut saksi mata di Kremlin, sumbernya Financial Times. Nah, yang menarik adalah ini langkah yang berani, karena bagi Putin siapapun yang menentang kebijakannya, siapapun yang menentang invasi Ukraina ini, itu ya bagi dia akan dianggap pengkhianat yang wah, resikonya nyawa gitu. Dan Abramovich berani menyatakan pendapatnya, bahkan memohon kepada Abramovich untuk menghentikan perang, menghentikan serangan terhadap Ukraina. Dan menurut saksi mata tadi yang dikutip oleh Financial Times juga, pada akhirnya Putin tetap tidak merubah keputusannya, tapi disitulah Putin memberikan lampu hijau kepada Abramovich untuk menjadi mediator upaya perdamaian. Seperti itulah kurang lebih. Jadi memang akhirnya dari situlah mulai Abramovich terlibat dalam upaya-upaya damai. Ya, juru bicara Rusia sendiri, Dmitry Peskov, memang bilang bahwa Abramovich sendiri bukan delegasi resmi Rusia dalam pembicaraan damai. Jadi Abramovich ini dilihat sebagai figur yang memiliki kontak ke kedua negara. Artinya benar-benar figur yang berada di tengah dalam posisi perdamaian. Jadi dia bukan bagian dari Rusia, bukan bagian dari delegasi Ukraina. Jadi benar-benar orang yang memiliki kepentingan di kedua negara, benar-benar sebagai orang tengah lah. Kurang lebih seperti itu menurut Peskov ya. Kemudian detail terakhir ya, di Financial Times juga menambahkan terakhir bahwa ada seorang yang bernama Vladimir Asurkov. Vladimir Asurkov ini adalah eksekutif director untuk anti corruption di Rusia. Jadi dia temannya si Navalny, temannya Alexei Navalny yang sedang dipenjara ya. Nah, si Vladimir Asurkov ini bilang bahwa nggak ada poinnya kalau orang-orang bilang bahwa Abramovich itu dompetnya si Putin. Ya karena Putin tuh nggak butuh Abramovich menurut si Asurkov. Asurkov ini tokoh oposisi Rusia ya. Menurut dia ya dompetnya Putin itu satu Rusia. Dia mau ngapa-ngapain aja di Rusia, mau suka-sukanya dia. Dia nggak butuh duitnya Abramovich. Kurang lebih itulah menurut Vladimir Asurkov, seorang tokoh oposisi Rusia. Itu sih tambahan dari Financial Times. Bahkan Desember lalu juga kan kita tahu ini Abramovich menangkan kasus di pengadilan atas bukunya Catherine Belton yang bilang di buku itu Abramovich beli Chelsea atas suruhan Putin. Ya, akhirnya kan itu dibantah dan dibuktikan di pengadilan. Akhirnya Catherine Belton sendiri minta maaf seperti itu kan. Jadi itu aja. Itu aja mungkin update dari gue untuk kesempatan kali ini. Gue berharap mudah-mudahan lawan Madrid nanti hari Rabu malam atau malam Kamis, Chelsea bisa meraih kemenangan, bisa melangkah ke babak selanjutnya.
Mudah-mudahan kekalahan lawan Brentford kemarin memberikan introspeksi yang mendalam, lecutan buat para pemain dan juga Tuchel pastinya untuk bisa bangkit dan memberikan yang terbaik di perempat final Liga Champions lawan Real Madrid. Oke, gua BG pamit. Terima kasih udah komen, like, subscribe, dan dukung selalu channel Studio Bola. Kita ketemu lagi di update berikutnya.